Ibu negara Amerika Serikat dan istri Donald Trump, Melania Trump, membuat semua orang heboh karena pernyataannya yang tak terduga terkait kasus Epstein. Saat ini di Amerika Serikat hanya itu yang dibicarakan. Sebab ibu negara AS Serikat tiba-tiba muncul dengan pernyataan publik dan resmi kepada bangsa Amerika. Dan dia menyatakan bahwa dirinya bukan korban Epstein, serta bahwa finansier kontroversial itu kabarnya tidak pernah mengenalkannya dengan Donald Trump. Dan pada dasarnya, dia tidak tahu apa-apa dan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Epstein. Dan tahukah Anda, penjelasan yang paling masuk akal atas pernyataan tak terduga dari ibu negara Melania Trump terkait skandal dengan Jeffrey Epstein adalah bahwa dia mencoba menutupi masalah ini. Namun, pernyataannya yang luar biasa yang disampaikan sehari sebelumnya di depan kamera di Cross Hall Gedung Putih. Itu adalah tempat yang sama di mana minggu lalu suaminya berbicara kepada bangsa tentang perang dengan Iran. Nah, hampir pasti pernyataan itu akan memberikan efek sebaliknya. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Hal itu bisa dilakukan secara finansial melalui donasi, sponsor, atau langganan berbayar melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Di sana terdapat semua platform yang bisa Anda gunakan untuk mendukung. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Selamat malam. Kebohongan yang mengaitkan saya dengan Jeffrey Epstein yang tercela harus berakhir hari ini. Orang-orang yang berbohong tentang saya tidak memiliki standar etika, kerendahan hati, dan rasa hormat. Jadi Melania Trump kemarin tampil di depan kamera dan secara resmi menyatakan, kutipan, "Saya bukan korban Epstein. Epstein tidak pernah memperkenalkan saya kepada Donald Trump." Tapi muncul pertanyaan, mengapa pernyataan dari ibu negara ini muncul sekarang? Padahal dalam beberapa hari terakhir tidak ada spekulasi publik yang tersebar luas mengenai hal ini. Oleh karena itu, ada kecurigaan bahwa dalam waktu dekat sesuatu akan terungkap dan Melania sudah mengambil langkah terlebih dahulu. Melania Trump menyatakan bahwa dia tidak pernah berteman. Namun, dia dan pacarnya saat itu, Donald Trump, kadang-kadang bertemu dengannya di acara sosial di New York dan Florida. Dia bilang mereka tidak berteman, hanya saja kadang-kadang kebetulan bertemu, jadi mereka berfoto bersama, berpelukan, dan tertawa bersama. Selain itu, tidak ada kontak apapun, hanya kebetulan bertemu, itu saja. Karena itu, dia menuntut agar kebohongan yang mengaitkan dirinya dengan Epstein dihentikan. Dan inilah yang ditulis oleh CNN tentang hal ini, misalnya. Kesaksian. Sepintas, ibu negara tampak tidak senang dengan laporan dan spekulasi yang menurutnya secara salah mengaitkannya dengan Epstein. Namun, dia tidak berbicara di ruang hampa. Posisi pribadinya menjadi rumit karena kedekatannya dengan suaminya yang memimpin pemerintahan yang dituduh oleh para korban Epstein telah membungkam suara mereka. Pidato ibu negara yang berlangsung kurang dari 6 menit sepenuhnya didedikasikan untuk skandal Epstein. Namun, maknanya akan jauh melampaui isu tersebut karena dia memilih momen ketika suaminya sangat rentan secara politik untuk berbicara di depan umum. Dan disinilah banyak ahli strategi politik yakin bahwa Melania Trump berbicara dari Gedung Putih, yang tampaknya mulai kehilangan kendali atas bisa dibilang narasi yang benar. Tren ini tercermin dalam pernyataan dan ancaman Presiden Trump yang impulsif dan bisa dibilang menakutkan terkait perang di Iran, yang dipilih dan memicu kritik tajam dari omong-omong media konservatif dan perwakilan gerakan MAGA yang biasanya loyal. Kalau kamu benar-benar mengendalikan semuanya, ya kamu tidak akan berteriak-teriak kasar kepada lawan dan tidak berteriak, "Buka selat sialan itu." Ya, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Dan dalam situasi ketika perang mendominasi pembicaraan di Washington, mengapa ibu negara merasa perlu untuk tampil dan membuat pernyataan publik yang begitu keras? Yang sekarang pasti akan menimbulkan reaksi yang sangat besar. Sebagian dari motifnya ya jelas bersifat pribadi. Melania Trump melontarkan kritik terhadap, seperti yang dia katakan, pernyataan bohong yang tidak berdasar dan tidak beralasan tentang hubungannya dengan Epstein. Dia menyebutkan korespondensi email yang bersifat ramah yang dia lakukan pada tahun 2002 dengan Ghislaine Maxwell, yang kini dipenjara dan merupakan rekan Jeffrey Epstein. Dan Melania Trump saat itu menandatangani suratnya kepada Ghislaine Maxwell dengan kata-kata, kutipan, "Dengan cinta, Melania."
Dan ketika ibu negara berbicara di Gedung Putih, dia menyatakan bahwa jawabannya hanyalah korespondensi santai. Katanya, ya sudahlah, saya hanya membalas dengan kata-kata dengan cinta kepada seorang wanita yang, saya ingatkan, merekrut gadis-gadis yang kemudian menjadi korban Epstein. Kepada wanita itu katanya, dengan cinta Melania. Tapi oke, anggap saja memang begitu. Dan ini hanya percakapan tak bersalah antara dua wanita. Ya, bisa saja terjadi. Selain itu, pada kenyataannya tidak ada bukti tindakan melanggar hukum baik dari pihak Donald maupun Melania Trump. Mari kita tegaskan secara resmi, tidak ada tuduhan apapun terhadap mereka. Namun, Trump bersama dengan banyak tokoh terkemuka lainnya mendapat tekanan untuk menceritakan apa yang mereka ketahui tentang Epstein. Dan Melania Trump hingga hari ini belum pernah memberikan pernyataan publik mengenai kasus ini. Salah satu pertanyaan yang masih perlu dijelaskan adalah sejauh mana campur tangan politik Gedung Putih dalam pernyataannya. Jadi maksudnya kita harus memahami apakah itu benar-benar pesan pribadi dari Melania Trump sendiri karena dia memang sudah sangat jengah dengan semua tuduhan itu. Apakah itu pesan pribadi kepada rakyat? Atau itu bagian dari strategi politik Gedung Putih misalnya untuk mengalihkan perhatian dari isu lain? Saya ingatkan, Trump selama beberapa bulan menegaskan bahwa kasus Epstein adalah rekayasa dari pihak Demokrat dan menyatakan bahwa negara seharusnya sudah melupakan kasus itu dan melangkah maju. Jadi, Trump menyerukan agar kasus itu akhirnya dilupakan. Dia berkata, dengarkan, semua yang bisa dipublikasikan sudah dipublikasikan, dan itu saja, mari kita lupakan dan lanjutkan hidup. Dan pada kenyataannya, semua orang seolah-olah sudah melupakan dan mulai membahas perang Amerika Serikat melawan Iran. Tapi tiba-tiba, ibu negara Amerika Serikat mengangkat kembali topik ini ke ranah publik. Untuk apa? Selain itu, memangnya apa yang terjadi dalam kasus Epstein? Bahwa Trump memecat Jaksa Agung PM Bondi minggu lalu yang kebetulan menangani kasus ini. Dan disinilah hal yang menarik. Melania Trump menyatakan, kutipannya, setiap wanita harus memiliki kesempatan untuk menceritakan kisahnya secara terbuka jika dia menginginkannya. Dan kesaksiannya harus dicatat secara permanen dalam catatan Kongres. Oke. Namun, sekelompok korban yang selamat dari Epstein secara terbuka menuduh ibu negara mencoba mengalihkan tanggung jawab dari lembaga federal yang seharusnya menyelidiki kasus Epstein kepada para korban. Sampai kapan kita hanya akan membahas kasus ini? Sampai kapan pernyataan-pernyataan seperti ini terus dibuat? Katanya, sudah saatnya bertindak. Semua orang sudah lama bicara. Sampai kapan? Oke, para korban akan berbicara lagi. Apa gunanya itu? Bahkan, para pembela korban Epstein menuduh Kementerian Kehakiman menyembunyikan informasi terkait kasus ini dan secara ilegal menahan ratusan ribu dokumen yang seharusnya dipublikasikan sesuai dengan undang-undang pemerintah yang disahkan oleh Kongres di bawah kepemimpinan Partai Republik, meskipun awalnya mendapat perlawanan dari Donald Trump pada akhir tahun lalu. Sekarang sangat wajar untuk bertanya, akankah ibu negara Melania Trump menggunakan pengaruh uniknya terhadap presiden? Nah, untuk mengatasi lambatnya proses yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri, karena meskipun ada banyak pernyataan keras, sebagian dokumen kasus Epstein belum juga dipublikasikan. Di sini saya pakai titik-titik saja. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung kanal Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.